Salma Sarah dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 20. Hari ini saya sedang berada di salah satu masjid terdekat yang ada di rumah saya, yaitu Masjid Mujahidin. Saya akan melakukan observasi terkait Masjid Mujahidin untuk mengetahui sejarah, arsitektur, dan juga fungsi dari Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin berawal dari sebuah musholah kecil yang dibangun pada tahun 1974. Musholah ini berdiri di atas tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tamsin yang merupakan seorang warga sekitar. Dengan ikhlas, Bapak Tamsin mewakafkan sebagian tanahnya agar masyarakat memiliki tempat untuk beribadah. Pembangunan musholah ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dan masyarakat pun bergotong royong untuk menyelesaikan proyek tersebut. Pada tahun 1996, musola yang telah berdiri lebih dari 2 dekade tersebut mulai dirasa tidak cukup untuk menampung warga ataupun jamaah, terutama pada saat sholat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya. Oleh karena itu, warga bermusyawarah untuk merencanakan pembangunan masjid yang lebih besar. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat sepakat untuk membangun kembali masjid yang lebih besar dan representatif. Pembangunan masjid dimulai pada bulan April tahun 1996 dan selesai pada bulan September tahun 1997. Arsitektur Masjid Mujahidin memancarkan kesederhanaan dan fungsionalitas. Dana masjid umumnya berbentuk kotak dengan atap bertingkat, menciptakan kesan yang kokoh dan proporsional. Warna yang mendominasi masjid ini adalah putih dan hijau. Warna putih memberikan kesan bersih dan suci. Sementara warna hijau sering dikaitkan dengan kedamaian dan keislaman, menambah sentuhan alami dan menyejukkan pada bangunan masjid. Secara keseluruhan, arsitektur Masjid Mujahidin mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, keindahan, dan spiritualitas, menciptakan ruang yang nyaman dan khusyuk bagi umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendanaan yang digunakan untuk membangun Masjid Mujahidin berasal dari sumbangan sukarela dan amal jariah dari warga setempat dan donatur. Tukang dan kuli dulunya yang bekerja membangun Masjid Mujahidin dibayar sebesar Rp50.000 per harinya, sedangkan pekerjaan lainnya dilakukan secara sukarela. Biaya operasional masjid termasuk listrik, air, kebersihan, dan perawatan sebagian besar berasal dari kotak amal dan sumbangan jariah. Biaya listrik digunakan untuk penerangan, kipas angin, dan pengeras suara. Sementara biaya air digunakan untuk wudhu dan kebersihan masjid, termasuk fasilitas toilet dan tempat wudhu. Selain itu, dana masjid juga digunakan untuk perawatan masjid, seperti perbaikan fasilitas yang rusak, pembelian perlengkapan ibadah seperti karpet, mikrofon, dan mukena. Marbot masjid sebelumnya digaji Rp150.000 per bulan melalui kas masjid. Masjid Mujahidin memiliki beberapa ruang dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada lantai 1. Lantai 1 merupakan ruang utama yang paling sering digunakan untuk sholat berjamaah, baik bagi jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan dengan pembatas di antara keduanya. Selanjutnya yaitu lantai 2. Lantai 2 tidak selalu digunakan secara rutin, namun digunakan pada saat-saat tertentu seperti sholat Jumat atau sholat hari raya. Lantai 2 biasanya digunakan oleh jamaah wanita. Lalu Masjid Mujahidin juga memiliki tempat wudhu dan kamar mandi terpisah untuk pria dan wanita. Tempat wudhu dan kamar mandi ini tentunya untuk memudahkan jamaah untuk berwudhu dan kebutuhan kebersihan sebelum sholat. Kemudian Masjid Mujahidin juga memiliki tempat parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan jamaah. Selain untuk tempat beribadah, Masjid Mujahidin biasanya juga digunakan untuk kegiatan sosial. Contohnya yang pertama, Masjid Mujahidin biasanya digunakan untuk tempat mengaji, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin sampai hari Jumat yang diisi oleh Ning Laila dan Gus Taufik. Yang kedua, biasanya Masjid Mujahidin melakukan kegiatan pembagian makanan gratis setiap hari Jumat atau yang biasa disebut dengan Jumat Berkah. Yang ketiga, Masjid Mujahidin setiap tahunnya selalu mengadakan sumbangan atau sedekah terhadap fakir miskin dan juga anak yatim piatu. Demikian laporan verbal mengenai Masjid Mujahidin yang dapat saya sampaikan.
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Amir Joyo selaku narasumber atas informasi yang telah diberikan, kepada Ning Laila yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di sekitar Masjid Mujahidin, serta guru pembimbing kolaborasi mata pelajaran sejarah, bahasa Indonesia, dan informatika, Bu Wulan, Bu Evi, dan Bu Aul atas bimbingannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Saya menyadari dalam penyampaian informasi ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, saya sangat terbuka dengan kritik dan saran untuk kebaikan di masa mendatang. Akhir kata, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.